Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa. Setiap Sabtu Minggu Pak, lama-lama enak gue jadi ngapain sih kayak gini gitu. Temen-temen nyokap lah gitu pada sampai lu buka kamar mandi ada yang acting gitu. Nah waktu itu Agnes tuh udah punya album juga atau udah, gimana? Dia tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Wen. Om Wen. Ponakan ketemu lagi dengan Om Wen. Di episode kali ini kita kedatangan mantan penyanyi cilik. Dulu sih waktu dia nyanyi masih cilik tuh gemesin, rambut gondrong. Malah gue ngeliat dia tuh cita-cita gue salah satunya kenapa gue pengen gondrong karena ngeliat dia gitu. Waktu kecil ya, imut banget, keren gitu. Tua sih nggak banget ya. Saya ya. Waalaikumsalam. Pak Iza, makasih udah mampir di Om Wen. Ini luar biasa sekali. Nggak asing nggak sama muka yang di depan kan? Nggak. Badannya udah pada berubah ya. Iya. Pada gemuk ya. Nyaman ya. Tadi sebelum mulai kita ngobrol gitu. Ini gue ketemu sama anak-anak dulu waktu masih kurus-kurus. Sekarang badannya udah kayak bener. Badan mereka kayak kelakuan kayak. Oh iya bener. Oke Eza, makasih banget udah ada di sini. Nih Eza nih seorang aktor, ya kan. Udah terakhir nih dan sekarang masih berjalan. Sinetronnya panjang banget, ya kan. Berjalan lagi, berjalan kembali, ya kan. Terus tapi dimulai dari penyanyi cilik. Terus sempat ngeband juga. Nah, pertanyaan gua nih, maaf sebelumnya. Menurut lu kenapa kulit duren ada durinya? Mungkin kalau dia bersih salak Pak. Oh bisa. Oke. Karena sebelum ini dia nonton episode Parto. Jadi dia ready. Gua udah siapin. Gak perlu mikir, gua udah siapin. Oke. Kita ngobrolin masa kecil lu. Lu menjadi seorang penyanyi cilik. Waktu itu lu duet sama Agnes Monica. Iya, tapi sebelumnya udah 12 album, Pak. Kalau dihitung sama Agnes jadi 12 ya gitu. Oh. Iya, jadi gue di tes nyanyi itu kelas 2 kalau nggak salah kelas 2 SD. Itu lagunya Puput. Ya dari situ ada tuh bikin album Copot-Copot segala macam di album kelima baru duet sama Agnes. Oke. Kalau dihitung 12 lah kalau. 12 album. 12 album, Pak. Itu karena keinginan lo atau keinginan orang tua? Gue awalnya seneng. Oke. Tapi itu kan gue mikir kayaknya have fun kan. Iya. Tapi ketika jadi bisa dibilang profesional kan harus yang latihan. Iya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa. Setiap Sabtu Minggu Pak, lama-lama enak gue jadi ngapain sih kayak gini gitu. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Kan gue masih kecil banget tiba-tiba udah harus yang rutinitas kayak gitu terus belajar ngomong sama orang. Manggung ada Pak. Manggung muter juga sama sampai Bali. Manggung begini maksudnya? Bukan. Maksudnya itu tur. Oh iya. Oh ngapain nyanyi muter gitu. Oh udah dari usia berapa lu udah mulai tur? Pokoknya di tes kelas 2 itu langsung bikin album sama Citra Record segala macam. Itu udah mulai tuh nyanyi di mall-mall, Ramayana, Matahari kayak gitu-gitulah. Tapi lu masih ngerasain excitingnya pada saat itu? Mungkin mulai enak tuh sebenarnya usia lu berapa? Pas udah di album kedua Pak, itu udah mulai ini kok jadi gini, maksudnya nggak fun gitu. Gue main juga nggak bisa. Tapi bokap nanam ini tanggung jawab terus kan. Ya udah deh. Ya udah akhirnya ngejalanin 8 mungkin 50-50 lah. Seneng sama kayak beban gitu kayaknya. Oh itu gitu. Seneng sama bebannya 50-50. Iya. Honornya 50-50 gak? Honornya gue gak tahu ya. Bape gue yang jelas gue pulang dari Brunei pernah langsung beli mobil. Widih. Gue inget banget tuh di kantong plastik. Itu umur berapa? Kelas berapa ya? SD kelas 5 kali ya. SD kelas 5? Iya. Pulang dari Brunei beli mobil? Iya. Lu seneng? Seneng banget. Padahal dipakai buat sama bokap lu kan? Iya. Enggak kan lo. Abis gitu tabrakan lagi Pak. Waduh. Di dari Pondok Indah. Aduh, mobil baru beli. Tapi seru lah. Maksud gue artinya lu punya cerita yang banyak juga kan untuk di-share sama anak-anak lu suatu saat nanti. Iya, untuk di bidangnya berkesenian lah ya, berkesenian. Nah, orang tua lu memang
Iya, bokap pemain drum, nyokap punya sanggar kayak tari, terus dia nyanyi juga, teater juga lah gitulah. Dan memang dari kecil sudah diarahkan ke situ. Nggak diarahkan sih Pak, cuma tiap hari lihat kan latihannya di rumah tuh. Jadi kalau dulu TVRI itu kalau misalnya ada penyanyi siapa dulu ya? Betaria, bukan Betaria, Dina Mariana dan segala macam tuh angkatan mereka. Nah yang di belakangnya tuh background kayak temen sekarang bahasanya ekstras, itu dari nyokap gitu. Dari nyokap yang gue ada di Dul Sumbang apa ya, Kemesraan tuh ada tuh yang megang-megang bunganya di belakang-belakang. Siapa lu? Iya, terus Dul Sumbang ada tuh masih kecil. Iya bener. Berarti dari kecil lu udah jadi ekstras? Iya. Dapat honor pada saat itu? Kayaknya cuma nasi kotak, kayak nggak tahu, gue nggak ngerasain deh nyokap ya. Kayaknya sih enggak deh. Mungkin karena nyokap pikir ya udahlah buat bantu nyokap juga pada saat itu. Mungkin. Tapi lu berapa bersaudara aja? 3. Yang akhirnya bikin dot itu, bukan beda lagi? Iya, yang paling tua sama gue yang bawah, yang paling tua. Adam sama gue. Yang cewek kan tengah, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak yang darah seni yang akhirnya terjun ke dunia profesional cuma lu sama Adam. Yang cewek enggak sama sekali. Yang cewek enggak, cuman kupingnya ini dia tuh kayak misalnya denger musik ya mungkin ada darahnya juga kali. Misalnya kan kita DOT nih, bingung jago nyari lagu buat dikeluarin yang mana tuh, dia bisa tuh ini aja gitu. Jangan so tau lu ngerti enggak bikin musik gitu. Oke. Bener itu yang ngebum. Iya. Berarti mental produser dia itu. Main gitar kagak bisa, nyanyi kagak bisa, kenapa nggak bisa, tapi kayaknya kupingnya bagus ya. Kuping dagang itu berarti ya. Iya, kayaknya ya. Membawa hoki buat lu. Tapi lu dulu sempet jago dance-nya Michael Jackson. Sampai sekarang masih bisa dong? Masih. Ya gitu-gitu doang sih, Pak. Ya gitu. Ya segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja. Ngeliat anak-anak sekarang kan, boys. Tapi karena basicnya nyokap memang penari. Iya. Punya sanggar. Punya sanggar, terus memang dari Adam juga. Adam tuh zaman-zamannya breakdance di Parkir Timur. Ya gue dicekokin itulah, wah seru juga gini-gini. Nah, lu gimana perasaan lo ketika akhirnya Adam mutusin menikah sama Mbak Inul? Bukan itu. yang habis di prank kemarin ya. Mas Adam di prank. Oke. Sampai lu mutusin, kita di masa kecil lu dulu nih. Masa kecil lu berarti kan bisa dibilang lu kehilangan sebagian momen-momen bermain lu. Ya kan? Tapi lu sekolah bagaimana? Sekolah aman, alhamdulillah. Ngejalanin tapi nggak pinter-pinter amat. Ranking tertinggi yang pernah lu dapetin waktu zaman sekolah? 6 kayaknya. Ranking 6 udah itu udah paling tinggi udah. Udah paling tinggi. Ranking terburuk yang pernah lu dapetin? Pernah paling bawah tapi gue lupa kayaknya SMP atau SD gitu. Anjing paling bawah. Iya, pernah Pak. Saya ini Pak, bagusnya di kesenian sama atletik apa sih? Olahraga zaman dulu. Oke. Sama geografi gue suka. Selebihnya aduh. Eksak kayak gitu-gitu, matematika, fisika segala macam. Waduh, Pak. Sama sekali gak ada ketertarikan. Enggak ada tertarikan. Enggak ada, Pak. Nah, orang tua lu sendiri melihat kondisi itu? Bukannya bisa dibilang rock and roll ya, tapi enggak. Dia sangat ya udah yang penting lu sekolah benar apa segala macam, tapi ya membebaskan lah bahasanya. Maksudnya sekolah bener tuh nyampe ke sekolah aja. Yang penting itu. Sama belajarin juga, Pak. Sekolahnya bener. Sekolah SD 02 ya sekolahnya bener udah. Sampai gue tidur aja gitu, misalkan dia masuk kamar gue masih main apa lah gitu atau ngapa. Tuh jam 3 gitu. Bangun nggak ntar gitu kan gitu. Bangun. Bener yang penting sekolah. Iya. Gitu? Iya. Nggak ada jam malam pada saat itu? Santai. Jangan santai. Tapi tanggung jawab ya. Harus sekolah bener-bener gitu. Kalau ada apa-apa itu misalkan ada laporan aja, misalnya duit bayaran karena dulu ada bukunya tuh ya. Duit bayaran tuh yang setahun itu bolong ya, wah udah bisa tasbih tuh nyampe tuh. Tasbihnya biji apa nggak tahu yang runcing-runcing ya bener sampai nempel banget gitu. Tak dia sambil sholat, mana anaknya panggil duduk sebelahnya ya Pak. Oh berarti lu pernah nilep? Enggak. Pokoknya kalau ada kasus-kasus kayak gitu tuh dia pasti
ini banget gitu kan, lo udah gue kasih kebebasan gitu kan. Tapi berarti nggak bisa kalau nggak bertanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya ini banget lah. Lu tuh berarti darah apa? Gue Jakarta, Jakarta sama Arab. Ada keturunannya, jadi nyokap gue Asgaf, marganya ya. Oke. Kalau yang gue tahu, babe gue kalau nggak salah Aidit, Al Aidit ya. Oke. Gimana bokap nyokap ngedidik lu pada saat lu masih dari kecil sampai gede ya? Agamanya atau apa? Iya dalam segala hal. Semuanya. Kayaknya sih kayak tadi yang gue bilang Pak, jadi lebih dia santai gitu, tapi tanggung jawab sih, itu aja sih. Kayak misalnya lu datang waktu gue zaman nyanyi ya, kita nggak boleh telat, lebih baik lu nunggu daripada ditungguin, kayak gitu-gitulah. Itu yang gue nyampe dari sekarang. Kalau Eza mau dihormatin orang, ya hormatin dulu. Terus kalau di atas panggung, lo artis atau depan kamera, tapi kalau di kehidupan luar biasa, kamera, kehidupan biasa, Eza biasa aja orang kayak gitulah, kayak gitu. Dan itu yang selalu dijalankan sampai sekarang. Ini situ sih. Yang inget lah, karena selalu digituin terus. Gitu. Sampai lu akhirnya kolaborasi sama Agnes. Gimana ceritanya sampai lu bisa? Kalau nggak salah sih dulu seinget gue bokapnya Agnes ke rumah ngajakin kerja sama gitu, ngajakin apa featuring zaman sekarang gitu, kayak gitu. Habis itu lagunya minta yang Yes itu dari Om Dul Sumbang, terus ada Om Sujono, bukan musisi ini semua deh tuh. Musisi gede semua. Banget itu album sama si Agnes tuh. Nah waktu itu Agnes tuh udah punya album juga atau udah gimana? Dia tuh udah ngeluarin 1 apa 2 album gitu, si Meong kalau nggak salah. Si Meong. Iya, 1 apa 2 gitu Pak, saya lupa Pak. Sampai akhirnya terjadi kolaborasi. Itu usia, SMP ya? Enggak, SD Pak. Kelas 6 justru, sama Agnes tuh kelas 6. Habis itu gue naik SMP. Dan persahabatan lu terjalin sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang. Masih main lah, masih ngobrol. Keren. Gitu. Gue aja kayak bangga juga nih bisa kenal sama Agnes ya. Ketemunya dia juga. Jadi kayak gitu lagi. Ya. Nah rambut gondrong itu kan berarti lu umur dari kecil. Pokoknya gue. Nah sekolah gimana, Ja? Izin, dispensasi. Minta izin dulu tuh namanya dispensasi lah gitu. Alasannya apa? Karena dia di dunia ini Pak, gitu-gitu. Kalau yang gue dengar emak gue izin sama kepala sekolahnya. Tapi dibatasin ya Bu, semana ya segini. Dulu kecil segini, pas SMP tuh Kan lu panjang banget kalau nggak salah. Itu pas lulus kayaknya Pak. Pas ya. Paling nggak pas video klip semana? Video klip segini kayaknya. Iya lumayan segini, dan lurus banget kan pada saat itu. Iya. Oh ternyata iya zaman dulu sih mungkin masih ada seperti itu ya. Masih bisa. Apalagi yang berhubungan dengan dunia entertain ibaratnya gitu asal kan. Sekolah di bawah-bawah ya kayak gitu. Apanya? Oh iya, disebutin nama sekolahnya gitu. Kalau ditanya ini sekolah di mana? Bukan sekolah di Gotong. Iya bukan sekolah di Gotong, gila kali sekolah. Sekolah di Gotong gimana? Itu seberapa laku lagu itu Ja pada saat itu? Yang sama Agnes. Sama Agnes. Mengalahkan lagu-lagu lu sebelumnya atau bagaimana? Iya sih kayaknya. Iya, naik itu. Emang enak juga sih lagunya pada saat itu ya. Emang enak. Dan akhirnya itu membawa karir lu terus sampai ke titik sekarang. Sampai akhirnya lu bikin band. Ya, sebelumnya ada salah satu majalah lah ke situ dulu. Oh, lu majalah? Model? Oh iya. Geli ya? Geli lu ya? Enggak. Kan gua geli sama lu sekarang aja. Apa ya? Iya dia majalah Pak saya Pak. Iya itu gagal banget itu, kabar boy gagal. Di mana sih? Lupa dulu. Aneka dulu, majalah Aneka tahun 96. Iya, kakak kelas bini gua. Bini gua Aneka. Oh iya. Aneka Buana sini. Enak tuh. Murah. Iya bener, Aneka kan. Itu berarti setelah itu apalagi runtutannya sampai runtutannya udah berjalan Aneka, terus habis itu abang gue kan dia memang udah punya band lah, dia punya band, dia spesialis Metallica segala macam. Dia mau manggung di Abba kalau nggak salah, Salemba ya. Abba ya, Abba kan ya? Apa sih Salemba? Kampus, mau manggung di situ. Nggak, drummernya kemana gitu. Nah babe gue kan tahu saya aja, ini cobain aja saya aja gitu. Wah anak kecil kan jauh gue bedanya sama Adam. Anak kecil bisa nggak tuh? Bisa, udah cobain aja gitu kan. Mau ini nggak bantuin gitu kan? Bantuin ngedrum.
Lagunya apaan? Gue waktu itu pada saat itu bawainnya grunge. Oke. Nirvana, Soundgarden segala macem. Bawainnya apa? Gitu kan. Ya itu White Lion. Dalam hati gue, ya elah lagu begitu bisa cuman tak gitu. Bisa gue bilang. Biasanya kan agak ngebut gitu, bisa ayo. Udah dari situ mungkin mereka cocok nih teman-teman abang gue. Ya udah ngikut terus bikin demo ke Musika akhirnya. Tapi pas sampai Musika vokalisnya apa ya bahasanya nggak bisa ikut terus lah di band. Jadi gue suruh nyanyi gitu. Jadi akhirnya bikinlah Dot bertiga itu. Bertahan berapa lama Za? Dot dalam berkaryanya Dot sampai 2000, 2001, 2002 abis itu vakum. Nongol bikin lagi di 2008. Abis 2008 selesai sampai 2010 abis itu ya 2013 kita nyatain udah nggak usah lah bubar aja gitu. Kenapa Za? Kan lu dari kecil lu emang udah nyanyi gitu. Lu jadi model males. Iya. Menurut gue sih gue udah nggak satu visi sama Adam untuk masalah bermusik. Kalau lu adek kakak sebenarnya. Iya. Kalau untuk keluarga ya dia abang gue pasti gue hormatin banget gitu kan. Beda itulah. Kalau untuk berpikir bermusiknya, gue berasa gue nggak satu visi, nggak nyambung gitu. Oh lu mau ke situ maunya, tapi gue pengen gini kayak gitulah. Dan itu udah nggak bisa lagi dikomunikasikan. Menurut gue sih nggak bisa. Menurut gue sih nggak bisa. Takutnya nanti bentrok makin kenceng ketika pembuatan album di studio kan di situ tempatnya buat plak gitu. Takutnya jadi kurang ajar gue nya gitu. Iya benar. Iya kan susah ya. Kadang-kadang kalau kita bekerja sama, berbisnis sama keluarga itu kan sulitnya begitu ya. Dan yang harus kita sadari kan kadang-kadang ya biar kata kita saudara kan kita tetap punya dua kepala yang berbeda, dua pemikiran yang berbeda. Dan tanggung jawabnya sama. Gitu, tanggung jawabnya sama. Dan lu cukup dewasa untuk menyadari bahwa gua lebih baik menghindari konflik daripada harus. Sepertinya gitu. Gue sih bilang gitu sama nyokap juga gue jelasin tanya. Berarti keputusan Dot berhenti itu salah satunya karena keinginan lo? Iya. Ini baru gue buka nih sekarang. Kayak dari gue deh. Gue ngomong terus gue ngomong baik-baik sama abang gue gini. Udah lah nggak bisa gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Apa tanggapan kakak lo pada saat lo? Dia terima aja. Gue malah nyatain kalau mau cari vokalis baru, ya silakan gitu. Ini aja. Mau jangan lah. Kalau DOT ya Esa dia bilang gitu. Kalau DOT ya Esa lah. Kalau bikin baru TOT atau apa? Iya juga sih. Iya juga. Gitu. Iya. Dia sih bilang gitu. Ya udah ya. Deal udah terus sepupu kan basis. Deal aman kok aman. Cuman kalau ada reunian kita dipanggil masih bikin. Untuk profesionalisme pembuatannya Pak kita udah enggak. Kayak Reoni kemarin 90-an kan mengisi itu. Itu aman. Oh. Karena kan materinya udah ada, kita tinggal ngikutin doang. Bukan pembikinan profesional ide gitu. Iya. Maksudnya bukan lagi menelurkan karya baru. Iya, menelurkan karya baru. Kalau untuk perform aman kan. By request kayak reuni dan segala macam, materinya udah ada, ikutin aja itu. Ikutin itu aja gitu. Nah, tapi ada gak kecanggungan pada saat Dot waktu itu? Enggak sih, enggak. Karena bener-bener clear kebuka. Karena dan gue memang abang gue tuh memang sayang banget si Adam tuh sama dua adik ini memang. Jadi gue berasa ya biasa aja gitu, dianya juga biasa aja. Ya memang kalau ditanya Dot bubar, tapi kok main lagi ya reunian sama cari followers gitu. Gitu Pak. Iya Pak. Nah kalau acting gimana ceritanya Za? Dari musik, model, terus tiba-tiba terjun ke dunia acting. Apa? Untuk actingnya ya, bukan layar TV. Untuk actingnya kan dulu teater nyokap juga. Jadi tiap hari juga melek mata ngeliat pada gitu-gitu sih temen-temen nyokap pada latihan acting, pada latihan teater. Jadi gue melek mata juga ngeliat mereka gitu, om temen-temen nyokap lah gitu pada sampai lu buka kamar mandi ada yang acting gitu. Ya ruangannya mungkin sempit kan kita nggak tahu. Semua ruangan dipakai kan kita nggak tahu juga. Gitu Pak. Nah kalau yang terjun profesional, SD tuh udah ikut sinetron pertama TVRI. Apa judulnya?
Fantasia anak-anak apa gitu. Sinetron pertamanya TVRI. Syutingnya di Depok Studio Studio Alam. Studio Alam ya. Studio Alam sama anaknya Tante Ida Leman, Mario Erwin ya. Oke. Mario sama dia tuh. Sutradaranya babenya sama Erwin. Itu umur? Itu malah sebelum kelas 1 kali ya. Sebelum kelas 1? Iya, masih kecil banget Iya. Jadi itu berbarengan tuh Pak, gue nyanyi cilik sama syutingan juga. Itu berbarengan tuh. Barang terus. Berarti lu waktu kecil memang bener-bener padat schedule dari nyanyi sama acting. Ya lumayan lah, kalau nyanyinya padat sih syutingannya. Kadang-kadang kadang-kadang gitu, terus ke Bandung juga film sama Tante Farnas juga pernah, sama Om Deddy siapa yang jadi sesi Jenar, Deddy Sutomo ya apa gitu, almarhum. Itu juga pernah. Itu sama senior, jadi kalau acting udah dari kecil juga sih. Dari kecil juga. Lebih kalau lu disuruh milih antara nyanyi sama acting? Kagak bisa malah suruh milih. Dua-duanya menyenangkan? Iya, menyenangkan. Hobi gitu dengan vibe syuting kayak gini-gini nih apa gitu, suka gue. Nah tapi kalau tingkat kesulitan dalam proses berkaryanya, lebih sulit mana antara nyanyi kan berarti kan ya. Artinya kalau juga harus menciptakan. Kalau dulu mungkin lu dibikinin lagu, tapi kan lu harus latihan, harus ngolah vokal lu dan segala macem. Kalau acting kan lu harus ngapalin skrip, lu harus belajar. Kayaknya ya menurut gua lebih tingkat kesulitan, tapi bukan berarti susah ya. Kesulitan dalam pencapaiannya gitu, acting sih. Menurut gua ya, karena kita menjadi orang yang berbeda kan, belajar jadi orang yang berbeda, mempelajari gitu. Misalnya gue jadi lo gitu, apa gerak-gerik lo gue harus hafalin, kayak jadi ojek aja kan gue mesti ngebayangin siapa gue tukang ojek. Jadi gue ngebayangin ada Pak Heri dulu, tukang ojek gue yang nganterin gue SD. Semua dari gerak-gerik dia sampai dia gini, pakai koin, terus nyabutin bulu hidung di spion, itu dia, gerakan dia. Sampai dia bengong, dia lagi bengong. Ini persis nih gayanya gini nih Bang Heri nih. Bang Heri, ya, ayo. Gitu sama. Mungkin orangnya masih hidup. Kalau lu kepikiran sosok kan itu? harus menongolkan sosok yang, misalnya kan gue jadi ojek. Ojek itu di Kemang, di kantornya ANP itu memang ada orang benernya, tapi gue tidak mengenal dia. Ketemu kalau memang yang punya kontrakan kantor kita lah gitu. Ketemu cuma ojek ya gini-gini. Tapi gue gak kenal dia. Dan gue nggak tahu dia mangkal tuh seperti apa kelakuannya gitu. Pergerakan gesturnya. Nah, yang gue siapa? Gue bilang siapa? Pak Heri, Om Heri gue manggilin. Udah. Karena gue hafal banget. Gue dari SD tuh, dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh motornya Vespa. Gue inget banget. Nah kemudian dari Roblong ke Karet. SD gue masih di Karet. Naik Vespa tuh. Dah nggak bisa masuk dong. Kan. Lah SD lu masih di Karet. Kayak gini. Kayak plastik cabai di Karet. Ya dia tuh. Oke. Ya itu sih menurut gua harus ya minimal cari referensi siapa gitu. Sampai akhirnya lu bisa masuk ke jajaran pemain TOP, tukang ojek pengkolan. Gimana ceritanya? Lu casting, lu ditawarin atau gimana? Jadi gua pas dulu ada program juga di Trans TV itu sketsa. Gua 5 tahun di sana. Habis itu bungkus selesai. Bini lagi hamil tuh. Habis beli rumah. Habis tabungan Pak. Habis bini hamil lagi. Wah habis banget. Kebetulan kan memang gue ikut satu komunitas lah. Aris Nugara Production yang sama temen-temen juga nih dulu kita bikin karya. Gue WhatsApp nih. Bang, halo bang, kerja bang. Gitu kan. Si Katie mau ngelahirin nih. Gue itu umur 3 bulan tuh anak gue tuh. 3 bulan apa ya. Dia lagi lagi umroh kan. Iya, dia jawab gitu kan. Udah. Nah, gue lagi casting tuh. Casting segala macam. Dia lagi jalan apa ya, gue lupa lah pokoknya. Dia ngomong ada salah satu geng kita juga komunitas namanya Bang Iip. Tuh bikin tuh coba bongkar pilot lah istilahnya, bongkar harta karun. Okay. Ada apaan aja gitu kan, ada apaan aja gitu. Ini gue diceritain nih ada apaan aja gitu. Bongkar punyanya global. Dulu nama judulnya TOP BGT, yang main tuh Ricky Perdana, siapa gitu kan. Dia tuh bikin tuh si Eja, bininya mau ngelahirin.
Bikin aja 30. Serius? Serius. Aris Nugraha. Bikin tuh si Eja bikin mau lahirin gitu. Anjir. Iya. Terus Berarti bukan karena si Mas Arisnya pengen bikin itu, Bukan. nyari orang. bukan, setahu gue sih gara-gara itu. Sama karena alhamdulillah sama RCTI minta ada slot kosong sebelum preman pensiun. Iya, Bang Aris lagi bikin preman pensiun. Oh iya. Ada slot kosong satu, isi deh Mas Aris gitu, bikin apa kek gitu, buat jagain lah. Nanti ada program mau masuk lagi bikin. Oh siap gitulah, oke lah menurut dia gitu. Udah bikin itu, bikinnya 30 ip, ya bos. Gitu. Udah bikin 30, naik jadi 36, jadi 120, kontraknya 1000, langsung 1000. Itu makanya kita namain si program itu tuh program rezeki anak, karena pada saat itu bini gua hamil, yang bini tukang ojek satu lagi yang Sunda Tisna, bini lagi hamil juga, sama beda sebulan, jadi emang rezeki anak kayaknya. Emang anak, berarti anak lu berdua tuh, anak lu sama Tisna emang lagi berdua di dalam. panjangin buat lahiran, buat gua keluar. Jangan sampai keluar susah nih kita nih. Doanya dikabulin. Bener. Iya, emang rezeki keluarga tuh. Sampai itu diperpanjang terus, kita selalu gitu. Siapa nih kru? Hei, siapa yang bini lu lagi hamil? Unit saya bang. Bagus. Kita diperpanjang nih ntar sampai gitu. Kepercayaan kita. Oh ya Allah. Di tim kepercayaan itu gitu. Berarti kalau lagi ada yang yang hamil, perpanjang tuh kontrak. Kalau biasanya begitu. Misalkan ditanya, ada yang hamil gak? Istrinya nggak ada. Gua hamilin gitu. Gua kasih tahu biar hamil gitu. Jangan. Paling si orangnya sendiri. Bang, tolong hamilin bini saya. Anjir, malah nawarin, gila lu. Di bawah. Tolong hamilin. Daripada nggak panjang di sinetron. Tapi lu nyangka nggak bakal sepanjang itu, Za? Kagak, Pak. Kagak sama sekali. Karena gue tahu memang itu tuh buat ganjelan. Program ganjelan yang tidak diperhitungkan sama sekali. Itu yang selalu diomongin sama Mas Aris, Bang Aris. Ini program nggak diperhitungkan sama sekali. Kalau nggak salah itu proses syuting yang sehat katanya. Iya. 12 jam kerja. 12 jam. 6 tuh 6. 6 pagi sampai 6 sore. Itu kenapa, Ja? Emang dari awal dari mereka tim produksinya bikin kayak gitu? Ya. Jadi memang Bang Aris itu ngedesain produksinya jago. Dia desain produksinya bener lah. Tidak ada scene malam berarti secara tayangan? Kalau lihat tayangan ada scene malam, tapi scene malamnya di dalam rumah. Misalnya sahur, itu scene malam. Misalnya ada scene malam Wendy berantem nih, misalnya sama bininya gitu, misalkan gitu. Ya udah, tutup aja, bikin malam. Itu kita syutingnya siang. Ada di tayangan, kadang ada malam juga. Itu enak syuting banget. Benerannya nggak ada. Itu enak banget. Eksekusinya nggak ada malam. Karena kalau gue masih sama Mas Aris masih ngerasain syuting dari pagi sampai pagi. Waktu Cago naik bajai. Iya. Cuma begitu tahu lu modelan syutingnya kayak gitu, bisa enak banget sih. Sehat banget itu. Sehat banget. Dan bener-bener produktifnya kan kejaga ya. Walaupun lu stripping gitu kan. Berapa episode sih, Jak? Untuk yang baru sekarang udah masuk ke mau ke 50-an judul kan, jadi sekarang tuh tukang TOP masih ngojek. Kalau yang lama itu 3.500 kurang 10 ya. Jadi 3.500 kurang 10. Dapat apa aja, Jak? Dari situ, Jak? Ya alhamdulillah, Pak. Buat anak. Alhamdulillah. Iya, artinya memang rezeki keluarga udah nggak bisa dipungkiri. Iya, memang Allah ngasihnya ya lewat Jesse Juragan, lewat Bang Aris gitu. Dan itu udah bisa memberangkatkan kru-krunya sampai umroh setiap tahun dulu. Semua setiap tahun. Yang nggak punya duit, palakin yang punya duit. Karena lu sempat ngerasain nih dari yang 3.000 hampir 3.500 lebih, tiba-tiba stop. Begitu dikabarin stop, apa yang lo rasain? Berasa kehilangan pasti, itu berasa kehilangan. Bukan kehilangan itu, ya kehilangan rutinitas iya. Tapi nomor pertama adalah kehilangan karya ya. Maksudnya gue, karena berasa banget itu dari bayinya gitu, bikin program ini tuh dari bayinya. Karena gue ikut terlibat, Pak Wendy, dari musik awalnya tuh
gue salah satu yang buatnya gitulah, musik-musik ilustratornya gitu. Karena kan gue di ANP juga gitu. Di ANP juga gue di bagian musik gitu kan. Kayak waktu Tarkam juga gue yang bikin musiknya gitu. Jadi tau lah gitu. Ya itu satu. Kedua, ya nggak ketemu lagi karena gue didengar teman-teman di luar kerja masih dengan rutinitas yang beda sama rutinitas di TOP gitu. Kangen dengan itunya tuh, rutinitas syuting bisa dibilang sehat lah gitu, kayak gitu. Terus ya itu sih paling kehilangan gitu. Oh ya udah, gue milih untuk ya udah nih TOP kelar nih gitu. Tapi lo harus istirahat dulu karena gue berkaca kalau misalnya langsung muka lo tuh nggak akan bisa karena udah ngunci, udah ngelok, udah ngunci banget dan belum keluar banget nih ojaknya nih nanti gitu. Kalau lo mau ikut main apa segala macam itu akan mengecewakan si director. Oh ojak banget lo Ja, masih ojak banget gitu. Karena pengalaman dari sketsa kita casting di mana-mana, muka lo masih sketsa banget Ja. Gitu-gitu lah pokoknya. Udah jadi gue memang pas kelar gue memutuskan nggak dulu deh. Paling gue ke tempat teman-teman yang lain talk show gitu-gitu kan buat nge-refresh aja gitu. Berapa bulan tuh? 5 bulan ya udah. Itu memang sengaja tuh. Jalan 6, jalan 7. Nggak kerja nih ya kayaknya makin lama. Kayak nggak kerja nih. Comot dulu nih. Nggak ada yang masuk ya. Comot sini, comot tabungan ya nggak ada yang masuk nih ya. Aduh, udah dari situ udah mulai worry tuh, khawatir segala macam, baru gerak lagi tuh. Boleh deh, gue gini-gini mulai lagi gitu. Tadinya memang nahan. Tadinya memang nahan. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke? Lu dulu pernah juga terjerat narkoba. Saya Pak. Lo terjerat narkoba. Sesulit lu ngelepasin karakter Bang Ojak gak? Banget sampai gue tuh nggak bisa diterima di manapun karena image-nya udah jelek. Jorok, syuting tiba-tiba hilang kamar mandi, make. Terus manggung di mana-mana hilang dicari, make. Sorry Ja, lu make itu pas di kapan? Pas lu kalau gue untuk kimia yang nyandunya itu sekitar SMA, kimia yang nyandunya. Tapi kalau make-make yang lainnya udah dari kecil. Dari maksudnya bisa dibilang dari SMP gue udah yang lain-lain gitu. Tapi kan si barang sialan ini si Putau ini kan nyandu dia. Yang kita kan jadi ketergantungan. Ketergantungan. Gitu. Itu pas SMA. Gimana lo bisa ngelepasin diri akhirnya aja? Ngelepas ini sih waktu itu susah ya, karena gue bukan disuruh pakai dipaksa, karena gue so asik waktu itu pengen nyoba, jadi benar-benar menikmati gitu Pak. Kan kalau dipaksa lu berarti ada penolakan gitu, pakai lu biar asik gaul gitu. Kalau gue emang pengen gue pakai gitu, jadi lumayan susah pada saat itu. Kesentilnya pas gue balik ke rumah, gue salah masuk kamar. Gue nggak tahu gue masuk kamar siapa, gue tidur ada suara perempuan nangis, dia lagi doa, dia nyebut nama gue gitu kan, kayak sampai nangis gitu. Di situ gue baru sadar, gue di kamar mak gue ya. Dia ngapain ya? Dia doain gue nih, dia nangis. Itu pada saat itu lagi mabok? Mabok banget, gue mabok banget pada saat itu. Gue pulang salah masuk kamar sama nyokap gue. Dari situ ya Allah kasih jalan. Hati gue rubah sedemikian rupa. Gue udah mulai kejauhan nih. Gue sambil tidur tuh, gue udah mulai kejauhan nih. Udah cukup ya, besok selesai. Udah bangun tidur. Gue bangun tidur. Mak gue kan tidur sebelah kanannya kamarnya dia kan. Tidur gitu kan. Mah gitu kan. Ayo berobat. Ayo berobat. Adam udah duluan nih. Adam udah berobat duluan. Ayo, udah. Alhamdulillahnya obatnya dikasih seminggu, gue minum sehari doang. Memang ya Allah punya cara lah.
gue memang dialah yang ngatur gitu. Maksudnya gimana? Harusnya diminumnya Minum seminggu. itu seminggu karena kan itu penyakit Pak. Itu Iya. kecanduan. Iya, Badan tuh sakit banget, parah kalau namanya sakau. Apa sih yang lu rasain pada saat? Kalau lu ngilu-ngilu meriangnya, nah ini 5 kali lipatnya lah. Makin lu nggak kena makin sakit. Sendi-sendi gitu-gitu ngilu lah kayak flu lah. Ngilu lah gitu. Wah itu makin dia nggak dimasukin si temennya ini makin lu kayak di. Tau gak lo es yang buat serut gini? Yang itu kan ada pakunya. Nah itu kayak ditempel-tempelin ke badan tuh. Serius tuh kayak digini-giniin tuh ke badan tuh. Itu hari pertama. Gua sampai ya Allah kuatin. Gue bilang kuatin. Gue bilang gitu kuatin. Tapi gak kuat juga. Gue minta kunci kamar kan yang kunci ada. Simpen emak gue dikemanain gitu. Mampu gue dikemanain. Orang rumah yang ada di situ Adam doang. Karena dia tahu gue paling takut sama Adam. Paling seger kan. Kunci apa nih? Kunci kamar. Kunci rumah sorry. Kunci rumah. Lu mau keluar? Takutnya kan kejadian semuanya seperti itu. Kejadian di mana-mana kan gitu, kabur lewat jendela gitu kan. Okay. Lagi pengobatan gitu kan, even yang lagi di tempat itu juga pada gitu rehab gitu-gitu. Kunci, gue minta kunci rumah berantem aja lu mau gue gitu. Tapi teler karena obatnya dibikin teler ya, dibikin nggak sadar. Jadi kan selain penyakitnya dia nyandu, dia juga ininya Pak sugesnya tuh lumayan 200%. Itu apa suges yang lo rasain? Harus make gitu. Harus make gimana pun caranya gitu. Itu yang parah ya, makanya si obatnya itu dibikin gue kayak nggak sadar kayak teler tidur bangun alhamdulillah lewat. Dari situ obat gue ikat gue taruh di atas kulkas. Udah lewat gitu. Nggak gue minum lagi. Selesai. Padahal lu dikasih kekuatan kayaknya mau Allah gue juga nggak tahu. Dikasih kekuatan apa gimana badan tuh nggak ada rasa apa. Cuman sini sama sini masih apa? 2 hari 3 hari tuh masih berasa pengen. Tapi badannya udah nggak sakit. Badannya alhamdulillah udah nggak berasa. Sampai pada titik yang Allah bikin gue tuh jadi mual nyiumnya. Karena gue kepengen begaul Pak. Gue pengen main sama teman-teman gue. Ya nggak apa-apa lu make aja, gue udah nggak mau gitu. Sampai dikasih gue enak. Jadi temen lagi make gue enak kayak gitu. Jadi gue hadapin gitu karena emang udah bikin dirubah jadi nggak suka. Gak kalau yang kayak gue lihat dari film-film kan kayak satu butuh waktu lama untuk recovery, rehabilitasi dan whatever itulah istilahnya. Kedua kan ya itu artinya kan lu bukan cuma nyoba sekali hari ini terus besok lu rehab, enggak dong. Lu kan panjang banget nih runtutannya. Panjang. Kalau logika nggak masuk Pak. Nah itu dia maksud gue, kalau secara logika nggak masuk. Badan gue tuh udah terlalu banyak kimia, nggak masuk kalau logikanya. Ya makanya gue bilang ini udah di jalannya doi, udah jalannya Allah gitu. Iya, padahal lu bilang tadi lu cuma seneng sama kesenian sama olahraga. Iya. Kok tiba-tiba badan lu banyak kimia ya? Iya, kayak gitu Pak. Yang paling nyiksa itu tahu. Itu paling sakit gitu. Berarti kan orang tua lu tahu dong? Tahu. Itu dia emang kayak gue bilang subhanallah bokap tahu gitu tapi nggak yang wow nggak ada kayak begitu dia. Ya udah ikutin jangan terlalu banyak gini kapan mau berobat belum gitu. Oh iya? Iya karena dia tahu palanya batu kalau orang begitu. Palanya batu cuman bokap marah banget. Bokap sempat marah karena gini. Bokap itu kan dia pemusik tahun 70-an. Di saat itu kan ada eranya Flowers Generation yang masanya sama nih pada tahun 90-an yang masa seperti ada generasi yang narkoba itu kan ya generasinya. Dia itu nggak nyentuh sama sekali. Dia kerja di bank, dia sebagai pemain drum, pagi di bank, malam dia zaman sekarang namanya ngafe zaman sekarang ngafe namanya. Dia nggak nyentuh sama sekali. Dia subuh dia belum tidur dia hanya minum susu. Ini teman-temannya yang cerita hanya minum susu. Udah itu yang dia tanggung jawab ke keluarganya tuh. Dia cari duit begitu ya pokoknya kan. Tiba-tiba dia tahu anaknya begitu. Gue cium tangan gak dikasih Pak. Dia tahu pertama cium tangan gak dikasih. Dia duduk gitu. Ditarik tangannya. Ditarik. Terus baru
Tapi nggak marah, nggak. Papa, kalian tahu kan papa dulu kayak gimana cari duitnya. Dunia malamnya kayak apa, lebih parah. Kan dulu sama nyuntik-nyuntik juga kayak gitu lah. Papa pernah nggak nyebur ke sana gitu, buat ngasih makan kalian gitu? Nggak pernah. Kayak gitu. Kejauhan sama Adam tuh, kalau nggak salah Adam kejauhan sampai situ-situ, mau ngapain, mau kemana, dia bilang gitu. Kayak gitu dia. Kecewa kalau dia kecewa banget. Ya tapi maksudnya ya maksudnya sekuat dan sehebat itu orang tua kalian tuh, maksudnya mungkin juga dia kan dua kan begaul ya, jadi dia nggak bisa yang keras gitu sama yang kayak begitu gitu. Dia kan gaul banget tuh berdua tuh ya, bokap gue sama temen-temennya pada masa itu kan begaul sama laki bini gitu, nyokap nyanyi segala macem. Jadi dia tahu lah mungkin ya cara ngadepin ini, nggak bisa diteken nih gini gitu. Jadi makanya diterapin ke anaknya sendiri sampai dia ini gitu kan, tanpa salah dijaga. Makanya itu gue masuk kamar dia lagi nangis si nyokap gitu pak. keinjek kakinya sama lu. Bukan. Dia nggak keinjak. Cuman mau kenanya kedudukan gue jadi begini. Dia lagi doa. Iya. Doa ketarik. Mau kenanya kedudukan, nempel sama kasur. Aduh. Bokap berarti udah almarhum. Almarhum bokap. Nyokap masih. Lu mau ngomong apa sama bokap nyokap lu? Nyokap. Paling ya sampai sekarang. Kalau sekarang sih ya dia udah tahu lah gue pasti berbuat terbaik buat keluarga gue dan keluarga besar gitu. Kayak gitu. Dia pasti tahu lah gue udah mengarah kemana gitu. Mengarah kemananya. Berarti kalau nyokap lu udah segitu kuatnya ketika lu terjerat narkoba, berarti dia nggak begitu kaget ketika mendapati kondisi lu sempat masuk penjara karena berantem? Enggak sih kalau itu justru bokap gue. Sayang lo motor, padahal lo kalau ngatur gue diemin lo di sini karena urusan ini kan berantem ya, nggak apa-apa anak laki gitu. Oke. Masalahnya gue motor, DOT-nya tuh motor di Kalimantan. Lu berantem? Berantem, iya jadinya berantem, cuman sama orang asing, sama bule gitu kan. Jadi gue lagi di daerah selatan lah sini nih gitu kan. Jadi ada panitia dari Kalimantan, dia pengen jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Nah ini manusia mabok keluar, mobil dipukul, duk, dia gini bawa perempuan, dak gitu kan. Si Adam mau keluar, nggak usah, udah ngapain sih lo mabok ini, dipukul lagi tuh si bule. Duk, turun Adam. Ya dia pakai turun lagi loh. Dia pakai turun. Kan jadinya berantem, Pak. Oh, gue kirain Adam turun, lu turun, bulenya masuk ke mobil. Ya takutnya. Ya. Kagak, mana tinggi banget. Kita mukulnya susah ya. Tinggi banget. Badannya gede, ya Allah. Terus beneran berantem? Berantem udah. Akhirannya ya berantemnya sama karena dia customer, orang sekitar situ kan pasti jagain customernya. Jadi gitu gue bilang, jangan, gue ada masalah sama dia. Terus gue ngeliat ya abang gue dipukul pakai stick golf karena dia ngambil stick golf gitu kan. Udah akhirnya mukul susah, lompat tinggi doang, gue tibaninnya pakai pot. Trak, nah jatuh lo. Anjir. Gede banget mah bule. Iya. Gede gitu, bisa pukul nggak jatuh nih monster. Gitu lah. Tapi emang bener loh. Kalau misalnya ngelihat halo, gue lupa namanya siapa ya. Akhirnya masuk penjara? Iya, akhirnya jadi ada laporan yang masuk ke sana. Ya gue ditahan di sana. Berapa lama aja? 4 hari doang sih, 4 hari doang. Tapi ya gue ngerasain gitu, kayak misalnya tidur di triplek, ada orang baru masuk, mungkin dia urusannya apa yang kita negornya juga takut ya. Duduk diam aja gini. Terus tidur gini, pakunya terbalik, triplek pakunya terbalik, Pak. Ambil botol Aqua, apa anjing, air kencing. Aduh, air kencing dulu lagi. Kayak gitu-gitu 4 hari. Nah, akhirnya kita di apa sih namanya tuh, pengacara tuh bukan tangguhkan, jadi karena mesti menyelesaikan pekerjaan kayak gitu. Nah akhirnya dibolehkan untuk tur dulu, habis itu balik lagi sambil diusut, ternyata yang ngelapor bukan si bulenya,
si bulenya takut karena kan mereka kalau kerja katanya nggak boleh bikin masalah kan, bisa dideportasi ya. Jadi ternyata yang lapor bukan bulenya. Oke, ya udah kalau gitu konfrontasi, panggil, cari tuh bule gitu. Kalau misalnya dia merasa ini hanya ya udah perkelahian biasa selesai, si polisi berhak untuk menyelesaikan ini masalah gitu. Ya udah dicari bulenya. Bulenya ketakutan, Pak. Orang dia kerja di sini. Ketakutan kan mungkin yang nyamperin mungkin intel atau apa ya. Enggak, kita hanya ngobrol udah selesai. Tapi kan lu nggak salah sebenarnya, kenapa harus sampai ditahan 4 hari, Za? Karena ada yang memasukkan laporan ke sana. Oke. Memulai keributan. Nah, itu kan harus diproses kan. Bukan si bule itu. Ternyata bukan si bule itu yang lapor. Nggak tahu siapa gitu. Ternyata bukan si bule itu. Sorry, pada saat itu lu udah jadi public figure. Udah. Ya mungkin karena itu juga kan. Mungkin nggak tahu juga. Udah. Makanya tur DOT itu kan. Gue bilang, gue nyisir si Adam. Ya dia pakai turun, lagi ngapain? Pakai turun. Jadi rame orang ini bawa tamu. Gue bilang ngapain lagi? Habis makan gultik, Pak. Habis makan gultik, terus ke sono-sono ngider-ngider ke selatan. Ada aja. Panitia kan tim udah kesana ya, terus segala macam, ada orang manajemen perempuan nangis, ini jadi kagak yang mau manggung nongol di TV. Laporan dulu apa zamannya patroli ya. Ada di patroli dulu. Anjir. Ada Indosiar patroli ada. Nangis yang cewek. Kan gua nyampe sono diceritain kan. Diceritain. Ada Kak Jeti sepupu gue. Nangis kenapa? Ini manggung gimana? Anak-anak itu yang mau manggung ada di TV di patroli. Tolol dah. Di patroli, Pak. Acara zaman dulu. Masih ada kali sekarang ya? Nggak tahu udah pokoknya Indosiar tuh. Ada di sono. Tapi lu belum menikah pada saat itu? Belum. Tapi setelah menikah semua tuh bener-bener makin berubah ya, Za? Berubah, Pak. Kehidupan baru lah. Belajar baru. Oh ini gini ya. Ini kayak gitu. Belajar baru. Ya pasti kan tanggung jawab baru, kehidupan baru, rezeki juga baru ya kan. Bener-bener. Apalagi mimpi yang lu pengen capai, Ja? Kayaknya sih nggak ada, Pak. Maksudnya gue udah gue dikasih tanggung jawab punya bini punya anak. Ya udah lu urus itu. Ntar gue ya mungkin rezekinya dikasih sama Allah kali gitu kan. Udah itu aja deh, sama sehat paling. Ya. Nah kalau anak lu sekarang berarti 1. Entah tetap 1 atau nanti nambah banyak misalkan gitu. Ada keinginan lu untuk lu punya penerus ya di bidang lu? Bidang gue. Atau lu memang totally kayak sekarang ditanya ya dikasih kebebasan? Iya, kalau gue yang penting sekolah aja dulu deh gitu ya. Ntar Akila mau misalnya dia suka nyanyi apa segala macam. Nah itu gimana? Lu kan dari kecil udah nyanyi. Iya makanya. Tapi lu ngerasain gak enaknya nih, ada ngerasain enaknya awal, abis itu gak enak. Baru tadi nih, dia kan ada ujian nyanyiin lagunya siapa tuh ya. Terus baru kelar tempat les nih, sebelum mari keluar tempat les, emaknya tiba-tiba, coba nak latihan. Kenapa sih lu? Gua dulu malas banget, habis diajarin bokap 2 jam, ayo tiba-tiba emak gua masuk, tadi nyanyi apa? Coba dong, itu enak banget, gua malas banget. Si anak gua lagi pegang handphone kan, Sabtu Minggu dia pegang handphone kan, gitu-gitu. Nggak usah deh man, ntar aja tadi udah gua bilang udah nggak usah. Itu jadi gua bisa filter di situ tuh, karena gua tahu perasaannya pada saat itu. Betul. Gua bisa filter di situ, gitu. Dan cara mengajarnya juga Pak, disuruh nyanyi lagu ini sama guru vokal, ya. Mana gini, oh ya udah itu menurut Akila udah enak belum gitu, belum, oke apanya gitu, ini cara ngambil yang ini, oh ya coba gua buka YouTube tuh, ini ada caranya nih, misalnya head voice atau apalah gitu, ini ada caranya nih gitu kan, gini gitu. Kalau ngantar ketemu Tante Agnes tanya gitu, kayak gitu paling gua, jadi nggak gue yang kayak gitu. Luar biasa perjalanan lo ya. Mantap Pak. Ternyata gue kirain ya udah ngeplet aja. Tapi memang kan setiap orang kan pasti punya. Pasti ada. Kisahnya sendiri, ceritanya sendiri. Dengan seru. Ya. Ya sekarang jadi bahan jadi gitu. Ya. 1 mungkin bahan ketawa, bahan ketawa kita. 2 bahan cerita. Bahan cerita. Dan 3 alhamdulillahnya justru itu yang mungkin membuat kita jadi pribadi yang kuat. Benar. Insya Allah. Ketika kitanya memang alhamdulillah diselamatkan sama Allah. Iya.
Ketika kita selamat dari apapun kondisi terburuk pada saat itu, jadi, itu yang membuat kita kuat dan membuat kita akhirnya jadi kita nanti punya anak, kita tahu bagaimana ketika ya tadi lu bilang, oh gue nggak suka diperlakukan kayak gini. Ketika anak kita anak kita mengalami hal yang sama, kita paling tidak kita paham, kita bagaimana tahu lah memperlakukannya. ada cara lain, Ada cara lain bukan seperti itu. Sebelum kita selesai obrolan kita, satu kata yang mewakili hidup lu apa, Za? Mewakili hidup? Mewakili hidup gue harus... Satu kata aja yang merepresentasikan hidup. Ikutin jalan hidup sama ini ya, lebih ke apa ya Pak Wendy, saya juga bingung. Satu kata aja. Satu kata. Bersyukur paling. Bersyukur. Iya itu paling. Bersyukur aja. Iya, bener. Hidup tuh emang yang kadang suka dilupain sama orang ya bersyukur. Iya kali. Cuma minta bersyukur. Iya. Lupa. Nah makanya ponakan, ingat nih pesannya Om Wen. Kerja itu memang capek. Kerja itu emang melelahkan. Tapi akan jauh lebih capek ketika kita tidak punya kerjaan dan kita masih bergantung sama orang lain untuk kita bisa makan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.